Halo Sobat Trader, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Joy Trader. Kali ini kita akan membahas saham-saham IPO yang listing pada perdagangan hari ini 13 Januari 2025. Yaitu ada saham CBDK, DGWG, dan Obat. Mari kita bahas satu persatu mulai dari CBDK. Bangun Kosambi sukses. Pada perdagangan hari ini, lock arah sesuai prediksi dan harapan. Dari awal sesi langsung dibuka di harga 5.075, menguat 1.015 dari harga IPO, menguat 25%. Open high, open low. Harga tidak kemana-mana, meskipun ada yang jualan. Terjadi transaksi 1,1 miliar, namun ada antrian 1.812 slot sampai akhir sesi, sampai closing. Ada asing jualan 5,1 juta. Secara benchmarkologi memang tampak akumulasi karena yang dapat barang sedikit. Meskipun begitu, tetap jelas masih ada potensi untuk arah lanjutan, sebab antriannya juga sudah sangat tebal. Yang dapat barang pada perdagangan hari ini ada YJ CPMG. YJ dapat barang 1 miliar. Selamat yang dapat antrian, dapat barang di antrian pada perdagangan hari ini. Kemudian yang jualan seperti biasa adalah XL, XC, PD, KK. Pahlawan-pahlawan bursa yang tidak ingin mendapatkan profit banyak. Padahal sudah tersebar kemana-mana bahwa CBDK akan arah berkali-kali, namun kenapa XL, XC ini tetap jualan. XL jualan 527 juta, 1000 lot. XC 366 lot, 185 juta, dan seterusnya. Untuk trade book, broker flow tidak bisa kita bahas lebih lanjut karena memang tidak ada pergerakan. Intinya adalah masih jelas bahwa pada perdagangan esok 14 Januari 2025 masih akan arah lagi CBDK. Apalagi Ratu sudah arah keempat pada perdagangan hari ini, apalagi CBDK yang juga masih ada kemungkinan arah lanjutan. Mumpung membahas Ratu sedikit, mari kita coba lihat Ratu. Antriannya sudah berapa ini? Antriannya masih tebal Ratu, 2 juta lot. Sampai closing 2,5 juta lot. Meskipun sudah banyak yang jualan, DH sudah jualan 3,5 miliar, XL 1,4 miliar, namun CP ada dapat barang 4,2 miliar, YP 2,1 miliar, OP OD 86 juta. Meskipun begitu, antrian lotnya masih cukup besar, masih peluang besar untuk arah lagi pada perdagangan esok 14 Januari 2025. CBDK saja yang antriannya 1 juta masih kemungkinan arah, apalagi Ratu yang antriannya 2,5 juta. Lalu kemudian kita bahas emiten yang listing pada perdagangan hari ini adalah DGWG. Delta Giri Wacana. Pada perdagangan hari ini Senin 13 Januari 2025 menguat 24,35% sampai closing. Ditutup di harga arah menjelang akhir sesi. Dibuka di harga 250. Cukup volatil pergerakannya di awal-awal sesi. Sempat ya low-nya di 250. Open low tidak breakdown dari harga open, tidak breakdown dari harga low. Value transaksi 71 miliar secara bandermologi netral. Yang jualan AI, XL, AZ, SA, YP. Yang dapat barang MG, CC, TP, IN, ZP. Secara broker flow, dari awal sesi yang mencoba untuk dapat barang banyak ini CC. Dari awal sesi sudah coba dapat barang. Kemudian yang jualan ini AI. Lalu AZ. AI, AZ kompak jualan di CBDK. Maaf.
di DGWG. Yang coba untuk nampung dari awal besar ini CC. CC nampung cukup banyak sampai dia 1,6 miliar. Kita lihat grossnya. Untuk DGWG CC. CC masuk 3,8 miliar, sudah jualan 2,2 miliar. Yang scalpingan seperti biasa YP, XL, PD, CP. Underwriter dari DGWG ini ada OD, AH, dan IF. Kita lihat underwriternya. DGWG tidak terjadi distribusi oleh underwriter DGWG, namun juga tidak akumulasi. Apakah terjadi sesuatu di nego? Tidak ada juga. Kita coba tambahkan di sini underwriter OD. OD tampak justru ada akumulasi sedikit. Lalu kita lihat underwriter AH, Sinhan Sekuritas. Ya, ada jualan sedikit, menjaga harganya tampaknya AH. Lalu kita hapus salah satu, ini yang XL kita hapus saja. Underwriter satunya adalah IF. Samuel Sekuritas. Ya, underwriter dari DGWG menjaga harga DGWG cukup solid sehingga harganya tidak kemana-mana ya. Maksudnya tidak turun dalam sehingga open low, tidak turun lebih dalam dari harga open dan tidak turun lebih dalam dari harga low, bahkan lock arah. Meskipun underwriternya juga tidak begitu berperan besar terhadap arah dari DGWG, namun ini menjadi katalis positif tersendiri untuk DGWG ketika memang harganya ketika listing berhasil lock arah. Underwriter ini juga akan mencatatkan track record yang baik OD, AH, IF. Semoga kedepannya OD, AH, IF juga mampu mengawal emiten IPO sampai arah di hari listingnya. Semoga saja seperti itu. Sedikit pembahasan dari DGWG kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita lihat obat. Obat pada saat di awal sesi sempat naik kencang, namun kemudian dibanting. Open di harga 398, sempat dibanting sampai ke 384. Breakdown di harga open. Namun setelah itu ada akumulasi, kemudian ada penguatan lanjutan di obat. Sampai akhirnya lock arah menjelang closing sesi 1. Jika kita lihat di sini, underwriternya AD tampak jualan 11,7 miliar. Kemudian SA juga jualan, HD jualan, XL jualan, yang nampung KI, YJ, MG. Secara bandermologi tampak biasa-biasa saja karena AD jualan cukup banyak sebagai underwriternya. Kita lihat grossnya. Kalau kita melihat grossnya tampaknya memang AD jualan cukup masif dan KI yang nampung. KI nampung 9,6 miliar, baru jualan 1,9 miliar. YP hanya untuk copet, MG copet. Value transaksi 66 miliar. Harga rata-rata di 423. Kita lihat broker flow dari obat.
yang terjadi pada perdagangan hari ini 13 Januari 2025. Ini ada XL yang tampaknya scalpingan di obat, namun tidak banyak broker yang bermain di obat pada perdagangan hari ini. Ini tampak ada jualan di harga arah, ya. Ini menjadi catatan tersendiri karena ada ini jualan di harga arah, namun yang dapat barang itu YJ dan KI. Bisa jadi ini crossingan. Bisa jadi ini crossingan dari underwriter AD ke KI maupun YJ. Karena tampak ketika AD jualan, yang nampung langsung KI maupun YJ. Sehingga bisa jadi memang terjadi crossingan antara AD dan KI. Jika benar terjadi crossingan, maka sebenarnya AD belum benar-benar distribusi, namun pindah barangnya ke KI. Sehingga yang diperhatikan ke depannya adalah bagaimana pergerakan KI. Apakah tetap akan menjaga harganya KI maupun YJ, ini yang perlu kita perhatikan untuk beberapa waktu ke depan. Bagaimana pergerakan dari mereka. Kita lihat gross. Kita coba lihat pergerakan dari YP dan CPW di broker flow. YP. Ya, YP hanya untuk coba di awal sesi, kemudian di sini jualan di harga arah. Lalu CP ya, tidak begitu banyak pergerakan memang. Yang terjadi pergerakan drastis antara AD dengan KI dan YJ. Ini yang menjadi catatan tersendiri. Namun ada MG juga yang masuk 2,2 miliar. Kita tambahkan MG. Ya, ada masuk yang angkat harganya namanya MG ya. Dari saat dibanting di awal-awal sesi, kemudian MG ada akumulasi sampai mengangkat harganya. Lalu sempat jualan, yang angkat harganya sampai arah ternyata juga MG tampaknya. Dan MG antri di arah sehingga dapat barang jualan dari AD. Yang dapat barang KI, YJ dan MG. Itu sedikit analisa dari obat maupun DGWG jika mendasar pada broker summary dan broker flow. Mari kita lihat chart dari DGWG dengan time frame yang lebih kecil 5 menit, tidak begitu kelihatan, 1 menit. Dengan time frame 1 menit, ya tampaknya memang sudah terjadi jualan. Ini ada jualan, ini diangkat jualan, ini juga sudah jualan. Diangkat untuk jualan, sehingga untuk DGWG silahkan pasang trailing stop untuk perdagangan esok 14 Januari 2025 jika sobat trader memang tidak benar-benar yakin bahwa harganya akan dinaikkan. Mengingat bahwa kondisi transaksi dari DGWG juga tidak dengan akumulasi yang cukup bagus. Jika kita lihat grossnya ini ya untuk hanya scalping saja, berarti tidak ada trader yang benar-benar mau hold keras DGWG sampai beggar. Maka silakan pasang trailing stop. Jika open high langsung bisa kejual di harga atas, setidaknya tidak dibawa turun lebih dalam seperti KSIX maupun YOI beberapa waktu yang lalu. Setelah arah diangkat cepat lalu dibanting cepat. Kalau pasang trailing stop, setidaknya kita bisa menghentikan profit kita 3% dari high, 5% dari high, daripada kita repot-repot untuk pantau ketat lalu jual di harga yang kita inginkan, yang mana itu bisa jadi di harga bawah daripada kita bisa pasang trailing stop. Ini untuk DGWG, cara grossnya juga kurang menarik. Lalu untuk obat, kita lihat chartnya dengan time frame 1 menit.
dengan time frame 1 menit. Ada HKan cukup besar di jam 10-an ini, lalu kemudian cukup rame ya. Kalau obat tampaknya menarik ya, sepertinya menarik karena memang belum ada jualan yang besar di obat, dan akumulasi dari KI ini juga sebenarnya besar. Akumulasi dari KI dan YJ. KI dan YJ yang menjadi catatan tersendiri di obat. Tinggal kita pasrahkan KI dan YJ apakah masih akan menaikkan harga atau tidak. Jika melihat average price dari KI dan YJ yang dekat dengan last price di 436, KI punya di 436, YJ punya di 434. Mereka ini dapat di harga arah. Sehingga memang harapannya kalau mereka mau profit, ya harganya akan naik lagi, akan dinaikkan lagi sampai ke ya sesuai dengan keinginan mereka, ke berapa terserah. Namun dari obat dan DGWG untuk hari kedua, kemungkinan yang masih akan cukup volatil adalah obat. Karena memang juga cukup kering barangnya, sehingga akan cukup volatil. Seperti yang terjadi di sini, dibanding cepat, dinaikkan cepat, dibanding cepat, dinaikkan cepat. Kalau DGWG dengan likuiditasnya yang cukup besar, sehingga tidak akan sevolatil obat. Itu untuk pembahasan emiten yang baru IPO pada perdagangan 13 Januari 2025. Seperti biasa, setelah ini akan kami bagikan video bid offer transaksi dari obat dan DGWG. Obat di underwateri oleh AD, sedangkan DGWG ada underwater dari OD, AH, dan IF. Silahkan ditonton, jadikan arsip, di waktu lain bisa untuk pelajaran ketika underwater tersebut mengawal suatu emiten, dipantau pergerakan bid offernya. Terima kasih telah menonton video ini, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.